Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang berada di gereja kita HKBP Robean Resort Pahai ini, terlebih bagi seluruh pemirsa, penonton siaran Nusantara TV saat ini yang menyaksikan ibadah minggu di tempat ini. Firman Tuhan yang menjadi kabar baik di minggu kita pada hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 12, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya akan bacakan firman Tuhan. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, yang memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tadi mulai diawali ibadah ini saya perhatikan wajah Bapak Ibu sekalian agak berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Sepertinya minggu ini sokonna tegang hati. Sepertinya sangat serius wajah itu. Saya tidak tahu apa karena banyak sorotan lampu itu membuat menjadi agak serius wajah untuk mengikuti ibadah hari ini. Tapi Amang Inang, Bapak Ibu yang terkasih, seandainya kita serius mengawali tadi ibadah ini, tentu khotbah ini juga harus kita ikuti secara serius. Karena ini berbicara tentang iman, berbicara tentang ketaatan. Siapa di antara kita di sini, Amang, yang tidak ingat siapa itu Abraham? Tidak asing lagi nama Abraham di tengah-tengah kehidupan kita. Mulai dari kecil sekolah minggu, banyak guru sekolah minggu mengajarkan tentang bagaimana Abraham dalam kehidupannya menginspirasi kehidupan kita selama menjadi orang yang beriman. Dan imannya bukan iman kaleng-kaleng, Amang Inang. Imannya bukan kaleng-kaleng. Kenapa saya katakan imannya bukan iman kaleng-kaleng? Karena imannya berbanding lurus dengan ketaatannya dan kemauannya untuk melakukan penuh apa yang dikatakan oleh Allah. Meski dia belum tahu, meski dia belum pasti tentang apa yang diperintahkan Allah, tetapi dia mau melakukannya karena dia tahu bahwa Tuhan yang memberikan perintah itu adalah Tuhan yang maha benar. Tuhan yang maha pasti. Di setiap janjinya pasti akan dipenuhinya di waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Kita bayangkan Bapak Ibu yang terkasih, jika kita di posisi Abram. Tuhan memerintahkan, berangkatlah kau dari kampung halamanmu, tinggalkan orang tuamu, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan apapun pekerjaanmu, pergilah ke tempat yang kutunjukkan kepadamu. Seandainya kita disuruh, Amang Inang, Bapak Ibu, pergilah dari desa Robean ini ke tempat yang kutuju, yang sementara saya tahu tidak tahu saya seperti apa kondisi di sana.
Di sini saya bisa makan enak, di sini saya bisa nyaman berkumpul bersama keluarga, sementara saya disuruh pergi ke tempat daerah yang saya tidak tahu. Entahnya di sana saya tidak dapat pekerjaan, entahnya di sana saya tidak jumpa dengan keluarga. Tetapi Abraham menunjukkan hal yang berbeda. Saat dia berangkat mengikuti dan taat perintah apa yang diperintahkan Tuhan, maka dia pasti yakin dengan apa yang akan ditunjukkan dan dibuktikan Tuhan dalam setiap janji-janji Tuhan kepadanya. Jadi Bapak Ibu, imanlah yang mengarahkan kita untuk terus berbuat meski kita belum pasti tahu tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang. Imanlah yang menuntun kita melakukan perbuatan meski kita belum tahu pasti apa yang menjadi hasil dari perbuatan kita itu. Itu sama seperti Amang Inang. Seandainya kita tadi berangkat dari rumah, kita imani bahwa kita akan mengikuti ibadah yang kita belum tahu sebenarnya apa yang bisa terjadi di tengah jalan saat kita berjalan. Ada orang yang berencana mau pergi ke gereja, berencana mau mengikuti ibadah, tiba-tiba dia terjatuh di kamar mandi. Dan akhirnya dia tidak bisa bangkit lagi, dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Tapi kita mengimani bahwa kita mau beribadah, yang kita belum tahu apa yang terjadi di tengah jalan, tetapi sampai ke tempat ini, dan itulah yang dituntun oleh iman itu. Jadi di sebuah rumah lantai 2, terjadi kebakaran di suatu waktu, Amang Inang. Ternyata di lantai 2 ini tinggal seorang anak yang dimana orang tuanya sedang pergi keluar meninggalkan anaknya yang tidur terlelap. Tetapi di saat terbakar rumah ini, orang tuanya menjadi khawatir berat. Dan anaknya pun sangat-sangat takut sekali. Dia lihat sekelilingnya api, asap menggepul. Dan dia berpikir, bagaimana aku bisa keluar dari sini? Tiba-tiba dari luar, bapak dari anak ini berseru, "Nak, lompat!" Katanya. "Nak, lompat!" Dia tidak melihat wajahnya, siapa yang memanggil ini. Anak ini tidak tahu siapa yang berseru ini. Tetapi satu yang dia yakini, saat ada menyerukan lompat, dia melihat ada sebuah celah, yaitu dari ventilasi jendela. Dia lompat, Bapak Ibu. Dan dia beranikan diri, bahkan dia tidak tahu saat melompat apakah dia akan jatuh, apakah dia akan selamat, dia tidak tahu. Tetapi saat dia berlompat, ternyata apa yang terjadi? Di bawah ayahnya sudah siap-siap untuk bisa menangkap. Dia lompat tanpa berpikir panjang, ayahnya di bawah menyambut dengan mendekap dia, menangkap dia, dan akhirnya memeluk dia. Seperti itulah iman, Bapak Ibu. Bahkan di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Saya tidak pernah tahu apa buktinya. Coba kalau kita Amang disuruh suatu perintah, mungkin kita akan melakukan itu saat kita sudah percaya. Seandainya saya suruh Amang Sintua, Amang, coba dulu Amang berenang ke dalam itu, ada di situ emas. Beraninya Amang untuk pergi berenang sampai ke dalam itu, sementara belum tahu apakah betul di situ emas ada atau tidak. Tapi seandainya saya tahu di situ ada emas, saya akan bergerak untuk menyelam. Tetapi iman tidak seperti itu. Iman akan terlebih dahulu melakukan sebelum dia melihat. Tapi logika manusia, logika yang ada di tengah-tengah dunia ini, dia harus percaya dulu baru mau melakukan, baru mau bergerak. Inilah yang menjadi perbedaannya. Itu sebabnya sangat menginspirasi kehidupan Abraham, Amang Inang sampai sekarang ini. Dia tidak mau pikir panjang.
Karena satu yang dia pastikan bahwa yang menyuruh dia sudah lebih tahu dari dia. Bahkan dari sekelilingnya. Jadi sekarang kitalah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Tiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan. Yang kita imani itu sebenarnya adalah perintah Tuhan. Yang kita imani bahwa sebenarnya itu adalah bagian dari seruan Tuhan untuk kita lakukan. Hanya saja pertanyaannya, maukah kita melakukan itu? Atau masih perlu proses untuk berpikir, masih perlu proses untuk bergumul, masih perlu proses untuk merenungkan? Tidak. Bagi iman yang benar-benar di hadapan Tuhan, dia mau terus melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Itulah amang-inang yang menjadi pengajaran bagi kita pada saat ini. Dan ingatlah bagi mereka yang mau melakukan satu yang dipastikan Tuhan, Anda diperintah, Anda disuruh, bukan tidak ada hasilnya, ada hasilnya amang. Hasilnya apa? Diberkati. Enaknya amang-inang menjadi orang yang diberkati? Enak kan? Pasti itu. Mungkin tidak kita nilai berkat itu sekarang dari uang saja. Mungkin tidak kita nilai sekarang berkat itu dari kekayaan saja. Tetapi ada juga berkat itu yang tidak ditemukan orang lain. Bahkan yang paling sederhana saat kita sehat, saat kita masih panjang umurnya, itu pun adalah bagian dari berkat yang masih kita peroleh dari Tuhan. Tetapi inilah yang mengajak kita, cukupkah kita hanya menjadi orang yang diberkati? Tidak. Harus sampai kepada orang yang menjadi berkat. Setelah kita diberkati, maka berangkatlah kita untuk memberkati, memberi berkat. Saya pernah ikuti sebuah ilustrasi dari seorang pengkhotbah tentang bagaimana hidup yang diberkati untuk menjadi berkat itu sama seperti air di sungai amang-inang dengan air di kolam. Apa perbedaan air sungai dengan air kolam? Kalau air sungai dia terus mengalir. Tapi kalau air kolam dia masuk tetapi tidak pernah keluar. Dia hanya berputar-putar di situ saja. Bahkan akhirnya apa? Airnya menjadi bau. Tetapi bagi sungai dia terus mengalir, memberikan kehidupan. Bagi tanam-tanaman atau bahkan makhluk-makhluk yang ada di dalam air itu. Inilah yang membawakan kita. Pentingkah kita menjadi berkat? Ya gimana Mang Pendeta, saya tidak bisa menjadi orang yang memberkati, menjadi orang yang memberi berkat. Karena saya sadar bahwa saya, hidup saya, ekonomi saya masih pas-pasan, masih belum ada apa-apanya. Jadi pengalaman saya Manginang, termasuk saya pernah perhatikan pengalaman di adat Batak. Mohon maaf saya katakan. Terkadang keramaian kita mengikuti adat Batak itu dipengaruhi dari status yang menjadi tuan rumahnya. Kalau dia berlebih, tanpa diundang pun, tanpa datang pun, mereka langsung berbondong-bondong hadir. Tapi kalau tidak ada apa-apanya, ya seperti itulah. Bisa dihitung dengan jari berapa yang datang. Bapak Ibu, saya perhatikan itu. Bukan katanya dia adalah orang yang benar, bukan katanya dia adalah orang yang baik, bukan katanya dia adalah orang yang ramah. Tetapi karena hanya dia punya uang banyak, tetapi bisa mendatangkan beribu orang tanpa harus diundang, tanpa harus dimohonkan untuk datang. Inilah sekarang tantangan kita. Bagaimana kita bisa menjadi hidup yang diberkati dan terus berangkat untuk juga
datang memberi berkat. Amang Inang. Makanya sekarang saya menjadi mengambil makna dengan nama desa kita ini, Robean. Anna dia duna Robe. Kalau dibilang Robean, datanglah yang dari sana. Apa itu? Anna dia doon. Maka satu yang kita imani juga, Robean ini juga harus mendatangkan, yang datang itu, yang datang dari sana itu adalah yang datang membawa berkat. Itu makanya kalau misalnya berangkat jemaat Robean, contohnya pergi ke Janjakola, sudah datang para Robean, pembawa berkat. Olah kubereng, buhini amataan si Robeanan itorlas rohaku. Makanya saya tidak tanggung-tanggung. Di 5 huria resok pahai ini, kalau saya melihat AKBP Robean, torsongon na puas do. Tersenang. Apalagi asal hubering merbaju na hijau. Selalu saya menunggu, kapan saya juga pakai warna hijau. Amang Inang. Iya. Artinya apa? Bisakah kita sama seperti kalimat Robean itu? Saat kita orang menjadi bersuka cita. Saat kita datang, kita menjadi merasa terberkati. Ada Amang Inang, dia tidak punya uang, tetapi kalau dia datang ke perkumpulan itu, kita rasanya senang. Hutada, Amang Sibarani, olah mabahin lawak-lawak deh. Itorsongona lasroha muloro ibana. Senang sekali. Kalau Amang itu datang ke perkumpulan kita, sepertinya langsung terhibur semua. Asal nggak datang dia jadi seperti sepi. Perkumpulan kita ini. Ada yang seperti itu Amang. Bukan dari uang yang dikasih-kasih. Tetapi dari keramahannya, dari kelembutannya, dari caranya bertutur. Bahkan dari bagaimana dia bisa merangkul banyak orang. Dia sudah menjadi berkat. Abraham pun seperti itu. Sebenarnya janji Tuhan terletak di atas dia. Tetapi apa? Yang diikutkan dia juga keluarganya. Dan bahkan saat nanti bangsa itu menjadi bangsa yang besar. Bangsa Israel yang terberkati, keturunan dari Abraham itu. Dan kitalah sekarang penerusnya. Orang-orang yang penuh iman. Di dalam Yesus Kristus kita imani bahwa kita juga adalah orang-orang yang beriman. Hanya sekarang saat kita sudah beriman, maka perintah Tuhan tetap bagi kita menjalankan apa yang Dia kehendaki. Maka jadikanlah hidupmu menjadi hidup yang diberkati. Amang Inang, saya minta dulu kita semua mengatakan bagi diri kita, saya mau menjadi berkat, sambil kita tepuk dulu dada kita ini. Semua sama-sama kita bilang 1, 2, 3, saya mau jadi berkat. 2, 2 ya. Saya mau jadi berkat. Sekali lagi, saya mau jadi berkat. Kita sampaikan yang di samping kita, kau juga harus jadi berkat. 2, 2, 3 ya. Kau juga harus jadi berkat. Iya. Itu Amang Inang. Karena memang apa? Akan sia-sia iman kita tanpa perbuatan. Itu yang dikatakan Yakobus. Maka saat Anda sudah menghidupi apa yang Anda imani, maka tunjukkanlah dan perlihatkanlah dengan perbuatan yang benar. Dalam perbuatan itu, kiranya itu menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan itu sampai sekarang masih kita ingat sebagai visi kita di gereja HKBP. Diberkati untuk menjadi berkat. Itu Amang Inang. Jadi kita warga gereja HKBP adalah warga gereja yang memegang bahwa kita sudah terlebih dahulu diberkati, maka kita harus berangkat untuk juga jadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Mudah-mudahan dari siaran Nusantara TV hari ini, kita semua melihat bahwa banyak orang yang akan melihat bagaimana jemaat-jemaat yang masih perlu banyak dukungan, perlu banyak bantuan. Baik di pembangunannya, baik di program pelayanannya. Tetapi satu yang kita pastikan, bahwa orang yang diberkati tidak akan berhenti untuk mendatangkan berkat bagi orang-orang yang seiman terlebih. Dan kita juga berharap itu semua Amang Inang di dalam kehidupan rohani kita.
Jangan pernah menyepelekan, jangan pernah menyangsikan, jangan pernah mengkhawatirkan tentang apa yang diperintahkan Tuhan bisa kita lakukan. Tetapi mari kita sama-sama katakan lagi, aku sudah diberkati. Saat aku sudah diberkati, maka Anda akan dikuatkan Tuhan untuk berangkat juga menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah hidup beriman dari Abraham kami dapat tiru, lakukan dengan baik dalam hidup kami. Agar iman kami sepenuhnya hanya berangkat mengimani Tuhan dalam kehendak dan perintah Tuhan. Maka kami boleh Tuhan terus diberkati dan juga dimampukan lagi untuk menjadi berkat di tengah-tengah sekeliling kami, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Tuhan kasihani kami, kuatkan kami untuk teguh dalam iman kami, mengerti, memahami, serta mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan firman-Mu yang terus kami boleh terima. Agar kiranya Tuhan itulah menambahkan sukacita hidup kami, menambahkan sukacita iman kami, sehingga kami Tuhan senantiasa juga terus mau bergerak, berusaha melakukan yang terbaik bagi orang-orang di sekeliling kami untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, berkati gereja-Mu HKBP Robian ini, berkati seluruh jemaat dan majelis jemaatnya. Penuhilah mereka dengan sukacita yang daripada kasih karunia Tuhan. Dan begitu juga bagi seluruh pemirsa penonton Nusantara TV. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dimanapun saat ini berada. Dan biarlah Engkau limpahkan damai sejahtera, sukacita. Sehingga nama-Mu lah yang termuliakan selama-lamanya melalui kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, terimalah doa kami ini. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.